Bapak dan Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik, dan Bapak dan Ibu bisa nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Adipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Sudah memasuki akhir tahun 2025, yang menarik tentunya buat teman-teman yang lagi cari mobil kendaraan untuk dipakai nanti liburan akhir tahun, ataupun teman-teman yang cari buat lebaran tahun depan yang sebentar lagi juga. Nah, tentunya semua brand itu lagi promo gede-gedean biasanya di akhir tahun ini ya. Termasuk dua mobil di kanan kiri saya ini. Ada mobil Kona elektrik, di mana di kanan ada tipe Signature Long Range dan di kirinya ada tipe N-Line yang merupakan tipe tertinggi. Kalau tidak ada diskonnya, mobil ini harganya sekitar 600 jutaan. Tapi karena sudah akhir tahun, tentunya diskonnya ini cukup gede dan dia bisa mendapatkan harga bahkan sampai di bawah 500 jutaan. Ini sangat menarik, bahkan mungkin kalau harganya segitu, ini bisa bersaing, bahkan boleh dibilang lebih worth it dibandingkan mobil-mobil Cina. Nah, penasaran kira-kira seperti apa perbandingan spek dan fitur-fitur antara Hyundai Kona elektrik tipe Signature Long Range versus N-Line? Nanti kita bongkar semuanya, karena secara harga ini selisihnya juga nggak terlalu banyak, hanya sekitar 16-19 jutaan saja. Untuk teman-teman yang penasaran, nanti kita akan bongkar. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman juga yang pengen tahu info promo-promo menarik dari Hyundai, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Vindra, Sales Consultant dari Hyundai Bintaro. Bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk memiliki mobil Hyundai, bisa langsung menghubungi Vindra aja di nomor telepon 081 333 999 141. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk mengunjungi showroom kami untuk melihat line up terbaru dari Hyundai, Bapak dan Ibu bisa datang langsung ke Hyundai Bintaro yang beralamat di Jalan CBD Emerald Boulevard nomor 61 sampai 63 yang bertepatan bersampingan dengan Rumah Sakit Pondok Indah di Bintaro Jaya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk melakukan pembelian mobil Hyundai, tenang aja, Vindra sudah siapkan promo-promo menarik. Contohnya, yang pertama, untuk Bapak dan Ibu yang ada rencana melakukan pembelian secara cash maupun kredit, Bapak dan Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik, dan Bapak dan Ibu bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping Vindra ini, Hyundai Stargazer Cartens, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 50 jutaan aja. Lalu ada Hyundai Creta, DP mulai dari 60 jutaan, Hyundai Kona, DP mulai dari 70 jutaan aja, All New Santa Fe DP mulai dari 90 jutaan aja. Lalu kita punya Ioniq 5 dengan DP mulai dari 80 jutaan aja, dan All New Palisade Hybrid bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 90 dan 100 jutaan aja. Dan kita juga masih memiliki Hyundai Stargazer yang old model, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 30 jutaan aja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 3 jutaan aja, Bapak dan Ibu sudah bisa memiliki Hyundai baru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga spesial 0% selama 1 tahun dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor sampai 8 tahun. Lalu yang kelima, kita ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak dan Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya Bapak Ibu bayarkan di tahun berikutnya, setelah Bapak dan Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun.
Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa menikmati mobil baru Hyundai tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak dan Ibu yang mau menukarkan mobil lamanya ke mobil Hyundai baru, cukup menghubungi Vindra aja. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu keliling showroom karena Vindra pastikan mobil lama Bapak dan Ibu dapat penawaran terbaik di sini. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis selama 4 tahun atau 60.000 km meliputi jasa, servis, dan spare part. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk test drive mobil Hyundai-nya, bisa menghubungi Vindra agar Vindra siapkan unitnya. Dan apabila Bapak dan Ibu tidak ada waktu untuk mengunjungi showroom kami, tidak perlu khawatir. Bapak kirimkan alamatnya, nanti Vindra akan datangkan unitnya ke rumah atau kantor Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin memiliki mobil Hyundai, jangan lupa hubungi Vindra ya. Jangan membeli mobil Hyundai terlebih dahulu sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Vindra. Ya, itu tadi kita sudah simak info promo menarik dari Mas Vindra dari Hyundai Bintaro. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Hyundai, nanti langsung konsultasi ke Mas Vindra aja. Nomornya ada di deskripsi. Di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap termasuk harga Kona elektrik. Tapi harga yang kita tampilkan adalah harga OTR resmi ya. Jadi teman-teman yang misalkan pengen tahu promo akhir tahunnya bisa dapat harga net berapa, langsung japri Mas Vindra aja. Oke, kita langsung bandingkan antara Hyundai Kona elektrik tipe long signature versus Hyundai Kona elektrik yang tipe termahalnya yang tipe N-Line. Kita lihat di sini dari tampang wajah depannya sebenarnya ini hampir sama persis. Tidak ada perbedaan. Jadi model desainnya itu memang cukup atraktif ya. Kita kalau ngomongin Hyundai di bagian kanan kirinya ini sedikit ada beda. Kalau yang N-Line dia ada tambahan emblem N-Line di bagian grill kanannya. Selain itu, untuk desain-desain lain dia sama persis. Seperti lampu-lampunya, untuk lampu DRL dan lampu senjanya, ini modelnya juga garis menyambung dari kanan ke kiri di bagian atas. Kemudian untuk lampu utamanya, dekat dan jauhnya juga sama-sama LED proyektor. Kemudian lampu sennya juga sudah LED di bawah lampu utamanya, tidak ada perbedaan. Bahkan kalau kita lihat di sini, untuk chargernya itu juga di depan ya, jadi tidak ada perbedaan juga. Di mana ini sudah dilengkapi dengan AC dan DC, di mana dalam pengisian daya dari 10% sampai 80%, untuk yang standar rate itu 57 menit, sedangkan untuk yang long range ini, dia hanya sekitar 38 menit. Dan kalau misalkan teman-teman lagi cas di rumah, itu untuk yang standarnya 4 jam, tapi untuk long range ini dia sekitar 6 jam untuk pengisian daya 10% sampai 80%-nya. Bahkan dia juga sudah CCS2, jadi teman-teman nggak perlu khawatir harus ke Hyundai gitu ya, karena dia bisa dicas menggunakan charging station dimanapun. Selain itu, kita lihat di sini juga sama-sama dilengkapi dengan ADAS atau istilah di Hyundai adalah Hyundai Smart Sense, yang memiliki beberapa fitur, diantaranya sudah ada Smart Cruise Control. Jadi pada saat teman-teman aktifkan cruise controlnya, kemudian ada kendaraan di depan yang lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatannya secara otomatis untuk mengikuti atau menjaga jarak dengan kendaraan depannya. Selain itu juga dilengkapi dengan Forward Collision Avoidance Assist yang bisa melakukan pengereman otomatis ketika Hyundai Kona elektrik ini mendekati kendaraan dirasa bahaya ketika driver belum menginjak rem. Dia bisa melakukan pengereman otomatis untuk menghindari terjadinya kecelakaan depan. Selain itu juga dilengkapi dengan Lane Keeping Assist dan Lane Following Assist untuk menjaga Hyundai ini untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya bergeser kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan intervensi setirnya untuk mengembalikan di jalur tengah yang lebih aman. Selain itu juga dilengkapi dengan Blind Spot Monitoring yang bisa memberikan peringatan ketika ada kendaraan di area blind spot di kanan kirinya. Dan dilengkapi juga dengan Rear Cross Avoidance Assist yang bisa memberikan peringatan ketika ada kendaraan di belakang. Ketika kita mau mundur, dirasa bahaya, dia akan memberikan peringatan juga, bahkan bisa melakukan pengereman otomatis juga. Jadi dengan adanya Hyundai Smart Sense atau ADAS ini, tentunya berkendara dengan Hyundai Kona elektrik, baik tipe SLR ataupun tipe
N-Line ini tentunya sudah cukup aman karena bisa mengurangi resiko kecelakaan secara otomatis. Selain itu, di bagian depan ini tidak ada perbedaan karena sama-sama ada kamera depan juga, kemudian juga dilengkapi dengan 4 sensor di bagian depan, plus ada 2 sensor lagi di kanan kirinya atau corner sensor. Jadi ada 6 sensor di bagian depan, tentunya juga akan memberikan keamanan ketika teman-teman lagi berada di tempat sempit atau di kemacetan. Dan secara keseluruhan kita lihat ini adalah tampak wajah depan dari Hyundai Kona Electric tipe Signature Long Range 2025, dan ini adalah tampak wajah depan dari Hyundai Kona Electric tipe N-Line 2025 yang merupakan tipe terlengkap. Dan ini adalah perbandingan antara Hyundai Kona Electric tipe Signature Long Range versus N-Line 2025 yang secara price list dia beda sekitar 19 jutaan. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya, karena yang kita bongkar untuk yang tipe Signature adalah yang long range, tentunya ini mesinnya sama ya, dibekali dengan mesin EV atau mesin listrik berkapasitas 66 kWh yang bisa menempuh jarak hingga 549 km, yang memiliki tenaga di 217 PS dan torsi di 255 Nm. Jadi untuk mesin memang tidak ada perbedaan, dan untuk range jaraknya juga sama ya, jadi 500 km lebih. Artinya ini cukup jauh juga dalam sekali pengisian daya full. Dan yang menarik dari Hyundai Kona Electric ini, untuk buka kap mesinnya dia juga sudah hidrolik. Jadi tentunya ini mirip kayak mobil-mobil premium ya. Jadi nggak terlalu berat kita ngangkatnya dan nggak perlu kita juga kait-kaitkan gitu ya. Jadi otomatis akan naik atau sudah hidrolik. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan eksterior sampingnya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Untuk Hyundai Kona Electric yang tipe Signature Long Range, kita lihat di sini velgnya juga cukup besar, R19 dengan profil ban di 235/45. Desainnya juga kelihatan stylish, two-tone polish, yang sudah dilengkapi dengan rem cakram juga, ada ABS, EBD, VSC, dan hill start assist juga. Dan untuk yang tipe N-Line ini secara ukuran ban dan velg sama persis, hanya aja beda stylenya aja gitu ya, atau desainnya dia terlihat memang lebih stylish dan kelihatan lebih sporty juga. Lalu untuk logo di tengahnya dia pakai logo N-Line, bukan logo Hyundai. Kemudian di bagian atas untuk yang di bagian platnya ini, kalau yang tipe SLR dia kosong, sedangkan untuk yang N-Line dia ada tambahan emblem N-Line juga tentunya kayak di depannya, sehingga ini juga sedikit menambah kesan yang kelihatan lebih stylish juga. Lalu di bagian spionnya ini secara fungsi sama ya, jadi sudah ada lampu sein, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, sudah connect dengan remote atau auto folding juga, bahkan dilengkapi dengan kamera samping juga ya, karena sama-sama ada kamera 360. Hanya aja kalau yang SLR ini adalah yang one tone, jadi dia warna body, sedangkan untuk yang N-Line dia selalu two tone ya, jadi dia di finishing warna hitam glossy seperti ini. Dan sedikit beda di bawah kacanya, kalau yang tipe SLR dia ada tambahan ornamen chrome yang menyambung sampai spoiler belakangnya, sedangkan untuk yang tipe N-Line dia masih warna hitam ya, supaya senada dengan warna two-tone-nya. Lalu di bagian atapnya tadi ya, dia juga sama-sama ada roof rail, cuman bedanya kalau untuk yang N-Line dia sudah two-tone gitu ya, jadi kelihatan lebih sporty juga. Lalu handle pintunya di sini sama-sama model tarik, sama-sama ada tombol smart entry juga, dan di finishing warna body juga. Lalu di bagian bawahnya untuk yang tipe SLR ini dia tidak ada body kit, tapi yang N-Line-nya dia tambahan body kit ya, karena memang sifatnya dia adalah yang model sportinya yang berpadu antara warna hitam doff dan ada list warna chrome-nya. Untuk roda belakangnya ini sama kayak depannya ya, tentunya hanya perbedaannya itu di desain dari velgnya aja, dimana untuk yang tipe SLR modelnya seperti ini, sedangkan yang N-Line dia kelihatan lebih stylish dan lebih sporty. Dan kita lihat secara keseluruhan ini adalah tampak eksterior samping dari Hyundai Kona Electric tipe Signature Long Range 2025, dan ini adalah tampak eksterior samping dari Hyundai Kona Electric yang tipe N-Line yang merupakan tipe terlengkapnya. Sekarang kita bandingkan eksterior belakangnya. Dari atas model antenanya sama Siribio atau Safin antena warna hitam glossy. Kemudian ini juga ada roof spoiler untuk yang tipe SLR juga ya, tapi di finishing warna silver. Kemudian di tengahnya ada high mount stop lamp, kacanya sudah defogger atau anti-moon dan dilengkapi dengan wiper belakang. Sedangkan untuk yang tipe N-Line ini sedikit beda di bagian spoilernya, di mana dia ada tambahan kayak sayap sehingga kelihatan lebih sporty, dan di finishing juga dengan warna hitam glossy.
Lalu untuk lampu-lampunya sama, di mana lampu malamnya dia juga menyambung dari kanan ke kiri, kayak depannya juga sudah LED. Kemudian untuk lampu sennya dia juga sudah LED, lampu remnya LED, tapi untuk lampu mundurnya dia masih halogen. Jadi tidak ada perbedaan juga. Kemudian sama-sama ada emblem Kona ya di bagian tengah, lengkap dengan emblem Hyundai, ada kamera belakang juga tentunya. Dan sedikit perbedaan di bagian bumpernya untuk yang tipe SLR, desainnya seperti ini ya. Dia ada metrik-metrik juga, termasuk ada lampu reflektor di kanan kiri, di tengahnya ada lampu reflektor lagi. Kemudian untuk yang tipe N-Line ini tampak kelihatan lebih sporty ya, karena ada body kit yang cukup lebar dan dia juga ada lampu reflektor hanya di bagian tengahnya aja. Selain itu sama-sama dilengkapi dengan 6 sensor di bagian bumper bawahnya juga. Dan secara keseluruhan kita bisa lihat ini adalah eksterior belakang dari Hyundai Kona Electric yang tipe Signature Long Range, dan ini adalah tampak eksterior belakang dari Kona Electric yang tipe N-Line. Dan ini adalah perbandingan antara Kona Electric tipe SLR versus tipe N-Line 2025. Untuk kuncinya, ini tidak ada perbedaan. Secara desain juga sama, modelnya oval, warna satis chrome. Ada tombol lock dan unlock di depan, ada tombol hold untuk menghidupkan mesinnya juga, dan ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya di bagian sampingnya ini ya. Jadi tidak ada perbedaan alias sama persis. Jadi teman-teman, kita akan coba langsung ya ketika kita kunci, dia spionnya langsung terlipat otomatis, sama juga saat kita unlock juga sama-sama langsung membuka otomatis, tidak ada perbedaan. Selain itu teman-teman juga bisa nyalakan atau hidupkan mesinnya ya dari remote juga, kita akan langsung coba juga. Oke, ini mesinnya langsung dua-duanya sudah hidup ya, jadi memang nggak ada suaranya karena ini mobil EV atau listrik, seperti biasa tidak ada suaranya. Dan teman-teman tidak hanya bisa hidupin mesin tapi juga bisa matiin, jadi benar-benar lengkap, benar-benar canggih gitu ya, jadi tidak ada perbedaan. Dan karena sama-sama keyless, teman-teman juga nggak perlu keluarin kunci. Kalau misalkan mau langsung masuk ke dalam, cukup tekan tombol yang ada di handle pintu ini aja. Nah, ini kita sudah membuka lock dari pintu-pintunya ya. Jadi kita sekarang bandingkan untuk interior dalamnya. Untuk door rim depan dari Kona Electric yang tipe Signature Long Range ini didominasi warna hitam secara dominan ya, dari atas sampai bawah hampir full hitam semuanya kecuali handle pintunya yang sudah dilapis warna satis chrome. Untuk armrestnya juga warna hitam yang sudah soft touch, ada laci kecil, ada tombol power window auto up down di bagian kaca depan kanan kiri. Kemudian ada tombol central lock, kemudian pengaturan spion termasuk untuk melipat, dan di bawah dia dilengkapi dengan speaker, menariknya juga sudah pakai yang merek Bose juga ya. Jadi tentunya sudah cukup premium. Lalu juga ada satu cup holder dan ada door pocket yang lumayan besar juga. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam ini nuansa dashboardnya memang tampak kelihatan modern ya, kekinian ala mobil Hyundai zaman sekarang. Di bagian pilar A-nya sini masih ada tweeter kecil. Kemudian juga di sini ada kayak speaker ya, tapi ini sebenarnya ornamen aja, dilapis bahan fabric. Kemudian di sisi AC-nya juga ada list-list warna chrome, ada tombol VAC di sini, ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya. Jadi bisa dibuka dari sini juga, dan ada tombol parkir assist. Lalu di bawah dia ada pedal gas, rem, dan ada footrest juga ya, karena semua Kona Electric pilihannya matic, tidak ada pilihan manualnya. Untuk bahan joknya ini juga tentunya sudah dilapis kulit juga ya. Ini sudah semi bucket juga, desainnya warna hitam dengan motif bintik-bintik, bahkan sudah ventilated seat juga ya, baik untuk driver atau penumpang depannya. Jadi ada pendingin atau pemanas joknya. Selain itu yang menarik juga ada airbag di bagian jok, karena airbagnya sudah ada 6. Kemudian pengaturannya juga menarik, di bagian driver ini ada 10 pengaturan, baik untuk pengaturan di bagian pinggang, maju mundurnya juga ada gitu ya. Untuk ketinggian joknya juga ada 4 pengaturan, dan untuk pengaturan sandarannya juga elektrik. Jadi ada 10 pengaturan yang sudah elektrik. Untuk setirnya modelnya 3 spoke, nariknya juga sudah dilapis kulit ya. Kemudian di kanan kiri di bawahnya juga ada aksen warna chrome, di mana di bagian kanan ini banyak tombol-tombol seperti ada voice command, kemudian ada tombol untuk mode pengaturan head-to-head audionya, untuk ngangkat telepon, untuk pengubahan volume audio gitu ya, dan ada tombol bullying. Dan kirinya ada tombol untuk adaptive cruise control
serta untuk pengaturan dari lane keeping assist-nya, dan juga ada pengaturan speedometer atau MID-nya yang sudah digital juga. Dan di tengah tentunya dilengkapi dengan airbag tanpa logo Hyundai ya, hanya ada lingkaran warna chrome. Dan untuk setirnya ini sudah bisa naik turun ataupun sudah bisa maju mundur juga secara manual ya. Dan menariknya lagi di belakang juga ada pedal shift kalau mobil bensin ya, tapi untuk mobil listrik ini untuk regeneratif engine-nya, jadi ini bisa ala mobil manual ya untuk transmisinya itu, jadi bisa lebih satset tentunya. Kemudian di bagian kanan ini ada saklar-saklar untuk pengaturan lampu-lampunya itu masih standar gitu ya, bahkan dilengkapi dengan pilihan auto juga. Dan di bawahnya juga ada saklar-saklar untuk pengaturan dari transmisinya, baik untuk maju teman-teman tinggal dorong ke atas, kemudian kalau mau R teman-teman tarik ke bawah, atau parkir tinggal tekan tombol yang di ujung P-nya ini. Dan di bagian kirinya dia ada saklar-saklar untuk wiper depan dan belakangnya. Yang menariknya juga sudah intermittent, bahkan ada auto rain sensornya juga ya. Jadi kalau diaktifkan di auto, wiper depan belakangnya bisa hidup otomatis ketika ada titik-titik air di bagian kacanya. Untuk hidupkan mesin karena sudah keyless, jadi teman-teman cukup injak rem lalu tekan tombol start engine-nya ya yang di bagian kiri setir. Oke, kita hidupkan. Nah, saat kita hidupkan, kita lihat ya tampilan dari speedometernya ini juga menarik karena dia sudah pakai layar LCD juga, 12,3 in. Jadi frame-nya ini memang menyambung sampai ke head unit audio. Jadi tampak kelihatan mobil mewah, kelihatan modern gitu ya. Dan indikator-indikatornya juga tentunya akan lebih jelas jika sudah pakai layar digital seperti ini, baik untuk auto trip-nya, kemudian kalau teman-teman misalkan aktifkan cruise control-nya atau ADAS yang lain, dia akan tampak atau tampil di sini semuanya gitu ya. Dan kalau teman-teman misalkan rubah ke sen kanan gitu ya, dia juga akan memperlihatkan area blind spot di bagian kanan. Sebaliknya kalau sen kiri juga sama, dia akan menunjukkan area blind spot di kirinya gitu ya. Jadi sudah integrate dengan kamera sampingnya juga gitu. Untuk head unit audionya juga besarnya sama kayak speedometernya, 12,3 in. Tentunya sudah touchscreen, fitur-fiturnya juga lengkap, ada map seperti ini. Kemudian juga ada indikator untuk EV-nya atau baterainya. Kalau teman-teman mau lihat, tidak hanya dari speedometer, bisa dari sini juga. Ada arah kiblat, telepon gitu ya, proyeksi ke ponselnya. Dia juga ada Android Auto, Apple CarPlay. Kemudian juga ada memo suara, bahkan ada pemberitahuan cuaca juga gitu ya. Jadi sudah sangat lengkap. Dan kalau teman-teman misalkan rubah ke R atau mundur, dia juga bisa menampilkan kamera belakangnya yang sudah Full HD juga. Jadi cukup jelas, kelihatan terang gitu ya. Teman-teman juga bisa cari view yang lain seperti ini juga gitu ya. Jadi memang benar-benar cukup menarik, sangat lengkap untuk head unit audionya. Di bawah head unit audionya ada kisi-kisi utamanya ya. Ini ada dua kanan kiri, kemudian di atas tengah dia juga ada speaker lagi. Tentunya ini merek Bose yang cukup besar di bagian tengah. Lalu di bagian bawah kisi AC-nya, ini tombol-tombolnya juga cukup banyak untuk pengaturan head unit audionya. Jadi teman-teman selain bisa touchscreen langsung dari layarnya, teman-teman juga masih dibantu dengan tombol-tombol termasuk untuk pengaturan dari tune atau volumenya juga. Di bawahnya ada pengaturan AC-nya juga sudah digital. Ini ada pilihan auto, kemudian bisa dual zone juga atau diatur untuk supaya drivernya aja juga bisa, sirkulasi udaranya juga bisa dari dalam keluar atau dari dalam aja, atau teman-teman juga bisa pilih untuk mengaktifkan sinkronis juga nih. Jadi selain dual zone bisa dibuat sama juga untuk pengaturannya, termasuk ada tombol rear defogger dan front defogger juga. Jadi cukup menarik ya karena sudah dual zone juga. Kemudian di bagian kiri ada laci utamanya, ini cukup besar. Kemudian ada laci yang terbuka juga, panjang modelnya. Kisi AC-nya juga kelihatan modern ya, simple tapi kelihatan kekinian. Kemudian ada airbag untuk penumpang depan, dan di pilar A-nya juga mendapatkan tweeter atau speaker tambahan. Lalu di klaster tengahnya, di bawah pengaturan AC juga ada colokan-colokan ya, ada model Type-C 2 kanan kiri, bahkan dilengkapi juga dengan power outlet di sini. Dan di bawahnya menariknya juga masih ada wireless charger nih. Jadi kalau teman-teman nggak bawa kabel, bisa dimanfaatkan wireless chargernya kalau handphonenya sudah support juga. Di bawahnya sini dia ada tombol untuk kamera 360, parkir assist, kemudian ada auto hold, dan juga kanan kirinya juga ada tombol untuk ventilated joknya. Jadi bisa pendingin atau pemanas jok di area jok depan dua kanan kiri ini. Kemudian di sini juga ada tombol untuk drive mode-nya. Ini menariknya juga banyak pilihan, mulai dari eco, normal, sport, dan snow. Lalu di sini juga ada laci terbuka ya, dan menariknya kalau kita tekan tombol di sini,
Dia bisa jadi untuk naruh botol minum atau cup holder ya. Jadi cukup modern dan bisa disimpan seperti tadi juga, sehingga jadi tempat penyimpanan yang cukup besar seperti ini. Untuk konsol boxnya ini di atasnya sudah dilapis kulit. Kemudian kalau dibuka dia ada tempat penyimpanan kecil dan di bawahnya ada tempat penyimpanan yang lebih besar, tapi dia tembus atau terbuka seperti ini. Dan secara keseluruhan untuk dashboard dari Kona Electric tipe Signature Long Range ini juga tampak modern, kelihatan mewah juga. Di plafon atas ini spion dalamnya standar, lalu lampu cabinnya ini menariknya sudah LED ya, kanan kiri. Kemudian ada tombol SOS dan BlueLink juga ya. Jadi tentunya mobil ini sudah dilengkapi dengan BlueLink kalau teman-teman koneksikan dengan handphone. Jadi teman-teman akan mendapatkan banyak manfaat ya, selain bisa untuk tracking area perjalanan, untuk find my car, reminder service, dia juga bisa hidupin mesin dari handphone jadinya gitu ya. Ini sangat canggih banget. Jadi kalau teman-teman lagi keluar kota, keluar negeri, mobil di rumah bisa dipanasin jarak jauh juga gitu ya. Kemudian di bagian sini ada tombol SOS, ini fungsinya untuk kalau teman-teman darurat. Jadi pada saat misalkan mogok atau apa, teman-teman bisa tekan tombol ini aja, nanti pihak Hyundai Center akan hubungin teman-teman, jadi nggak perlu cari-cari nomor lagi gitu ya. Kemudian di bagian kanan kirinya, di sini juga dilengkapi dengan sun visor, menariknya juga sudah ada kaca ya, yang bisa dibuka tutup kanan kiri, bahkan dilengkapi dengan lampu tambahan di atasnya juga yang sudah LED. Di kirinya dia juga ada pegangan tangan untuk penumpang depan. Dan menarik, di bagian tengah ini dia juga sudah dilengkapi dengan sunroof ya. Ini bisa kita buka secara elektrik. Sekali tekan, plafonnya akan terbuka dulu ya secara otomatis. Kemudian disusul dengan kacanya ini. Dan ini cukup besar, jadi tentunya ini bisa untuk orang dewasa juga. Kalau misalkan teman-teman mau kampanye lagi pemilu gitu ya. Mobil ini salah satu pilihan yang tepat juga. Untuk seat belt depannya kanan kiri tentunya sudah 3 titik penguncian, sudah pro tensioner dan force limiter, kemudian ada headrest 2 yang sudah adjustable, ada airbag di bagian jok penumpang depan dan drivernya juga, termasuk pilarnya juga karena sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Dan yang menarik, pengaturan untuk kursi penumpang depan, dia selain sudah ventilated juga, dia juga pengaturannya sudah elektrik, ada 8 pengaturan untuk maju mundur, pengaturan ketinggian joknya, bahkan pengaturan sandarannya elektrik semua. Dan untuk door trim yang tipe N-Line ini hampir sama persis ya, di bagian door trimnya tidak ada perbedaan sama sekali. Kita masuk ke dalam. Nah, untuk di bagian dashboardnya ini tampak kelihatannya ya, dari kanan kiri ini kelihatan lebih sporty dengan list-list warna merah di bagian sisi AC-nya, termasuk di tengahnya juga ya, termasuk di kanan ini dia juga ada list-list warna merahnya. Untuk bahan joknya juga dia secara desain sama, tapi ada list-list warna merah di bagian tengahnya, termasuk jahitannya warna merah. Dan bahan di tengahnya nggak kulit ya, jadi kayaknya fabric yang berkualitas gitu. Tentunya juga sudah ada ventilated AC-nya, ada airbag juga, dan pengaturan-pengaturnya sama, sudah elektrik, ada 10 pengaturan. Tapi di bawah sini dia ada tambahan ornamen, modelnya warna kayak papan catur. Lalu untuk karpetnya juga ada emblem N-Line-nya juga, termasuk untuk pedal gas dan remnya dia juga di finishing warna putih ya, jadi kelihatan lebih sporty. Untuk setir N-Line desainnya sama, kecuali jahitan-jahitannya jadi warna merah juga, jadi kelihatan lebih sporty dengan motif bintik-bintiknya juga. Tapi untuk fitur-fiturnya ini sama persis, termasuk transmisinya di bagian kanan. Lalu untuk speedometernya juga sama, 12,3 in, cuman beda tampilan dari desain indikatornya aja. Untuk head unit audionya juga sama, 12,3 in, cuman untuk sisi AC-nya dia ada list warna merah, kemudian tombol-tombol di bawahnya ini sama persis, tidak ada perbedaan juga. Begitu pula di dashboard kirinya juga ada list warna merah di sisi atasnya, kemudian ada ambient light sama, lacinya sama, ada airbag dan tweeter juga. Cuman pilar-pilarnya ini di kanan kiri dia warnanya hitam ya, termasuk di atasnya, jadi lebih kelihatan sporty karena full warna hitam. Colokan-colokan di bawah juga sama, termasuk tombol-tombolnya dan ada wireless charger. Begitu pula tempat penyimpanan di tengahnya, termasuk konsol box di belakang juga sama persis. Dan secara keseluruhan tampilan desain dashboardnya sebenarnya sama ya, tapi dengan adanya list-list warna merah untuk di bagian setir dan juga dashboardnya ini, termasuk warna hitam di bagian plafon atasnya, jadi tampak kelihatan lebih sporty dan kelihatan lebih garang. Di bagian plafon atas ini juga sama persis seperti spion dalamnya, lampu cabinnya, kemudian sun visornya, pegangan tangan untuk penumpang depan, termasuk juga untuk sunroofnya juga ya. Cuman bedanya plafonnya di finishing warna hitam, jadi kelihatan lebih sporty dan lebih gelap. Untuk seatbeltnya sama ya, kemudian headrestnya juga sama, cuman bedanya tadi ya, joknya ini ada huruf N dan list warna merah,
termasuk logo airbagnya juga dia ada warna merahnya. Jadi airbagnya sama juga ada 6, bahkan pengaturan untuk kursi penumpang depannya juga elektrik sama. Bedanya di karpetnya ada tambahan N-Line juga tulisannya, lengkap dengan scuff flat yang model papan catur juga. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya. Untuk door trim di baris keduanya juga sama kayak depannya, hampir full warna hitam semuanya dari atas sampai bawah, kecuali untuk di bagian handle pintunya yang sudah dilapis warna chrome. Ada lapisan soft touch juga warna hitam di sini, kemudian ada laci kecil dan tombol power window. Kemudian di bawah masih ada speaker juga ya, tentunya merek Bose, dan ada satu cup holder tanpa door pocket. Kita masuk ke dalam. Sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Kona Electric yang tipe Signature Long Range ya. Secara ruang cabin ini masih lega banget ya di bagian lutut. Headroomnya juga masih lumayan tinggi, dari tinggi saya 167 ini sekitar 10 jari. Kanan kiri ada pegangan tangan retract, ada gantungan di bagian kanan, ada lampu cabin warna putih ya karena sudah LED, tapi tidak ada panoramik ya, jadi hanya ada sunroof di bagian depan aja. Untuk seatbeltnya kanan kiri sudah 3 titik, termasuk tengahnya juga 3 titik, ada 3 berarti ya. Kemudian ada headrest yang sudah adjustable juga ada 3. Lalu kalau lagi berdua atau sendiri, di tengah ini juga ada sandaran tangan lengkap dengan 2 cup holder juga. Ada isofix di bawah sini dengan jok yang tentunya sudah dilapis kulit. Lalu di depan ada kantong-kantong, dia modelnya jaring-jaring. Di bagian tengah ada 2 kisi-kisi AC, kemudian di bawahnya sini dia sudah dilengkapi dengan V2L nih. Jadi mobil ini V2L-nya sampai 3000 watt. Jadi kalau teman-teman bawa camping gitu ya, nggak perlu cari sumber listrik dari daerah sekitar, bisa langsung colok di sini aja. Lalu di bawahnya dia juga ada 2 colokan model Type-C. Sekarang kita bandingkan untuk interior baris keduanya ya. Di door trim baris keduanya ini juga sama persis dari atas sampai bawah full warna hitam, kecuali untuk handle pintunya di finishing warna dark chrome. Kita masuk ke dalam. Dan di interior baris keduanya ini perbedaannya kelihatan ya. Jadi plafonnya tentunya, kemudian pilar-pilarnya warna hitam. Kemudian untuk kursinya juga bahannya ada jahitan-jahitan warna merah, dan di bagian tengahnya tentunya dia bahannya fabric yang cukup berkualitas. Ada isofix sama, seatbeltnya 3 sama. Di bagian depan bedanya dia ada list-list warna merah juga ya di bagian kisi-kisi tengahnya ini. Dan untuk karpet bawahnya juga tentunya ada logo N-Line-nya juga. Sekarang kita buka untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini juga teknologinya sama, sudah elektrik. Yang pertama, teman-teman bisa buka langsung dari belakang, atau bisa juga teman-teman pakai sensor badan ya. Jadi mendekat aja, nanti bagasinya akan terbuka otomatis ketika kita ngantongin kunci ya, catatannya. Selain itu juga teman-teman bisa buka tutup dari remote, dan juga bisa buka tutup dari tombol yang ada di dalam juga. Ini jadi tidak ada perbedaan, sama-sama elektrik, ada 4 cara. Dan untuk bagasinya, ini ruangannya juga tentunya tidak ada perbedaan, kurang lebih seperti ini ya, cukup besar. Dan dia menariknya juga mendapatkan separator, bisa untuk nutupin barang-barang yang di dalam juga. Masih mendapatkan speaker juga ya, baik untuk yang tipe SLR ataupun N-Line. Dan kalau dibuka karpetnya, dia juga masih ada storage yang cukup besar ya, bisa untuk naruh toolkit, termasuk untuk portable chargingnya dan perlengkapan lainnya juga ya. Serta di kiri dia juga ada lampu penerangan warna kuning. Jadi untuk di bagian bagasi tidak ada perbedaan. Kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar perbandingan antara Hyundai Kona Electric tipe Signature Long Range versus N-Line 2025 yang tentunya sudah akhir tahun, yang diskonnya cukup gede. Teman-teman nanti bisa langsung konsultasi ke Mas Vindra ya, karena tadi saya disebutin gitu ya, harganya bahkan bisa
di bawah 500 jutaan. Ini tentunya akan lebih menarik dibandingkan kalau teman-teman membeli mobil Cina nggak sih gitu ya. Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat, tentunya nanti bisa langsung hubungin Mas Windra, nomornya di bawah, bisa langsung konsultasi kira-kira angka netnya berapa, atau kalau teman-teman pengen dihitungkan kredit tentunya juga bisa. Bahkan kalau teman-teman pengen lihat unit dan test drive, teman-teman juga bisa janjian langsung hubungin Mas Windra di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dimpras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sumber pandangan dari Kacamata Dimpras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Dimpras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.